Usai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus menghadapi berbagai pergolakan. Salah satunya gerakan 30 September atau yang lebih dikenal sebagai G30S PKI. Gerakan ini dilatar belakangi dengan munculnya konsep ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965 di bawah pimpinan Soekarno. Beliau menginginkan PKI untuk ikut serta dalam konsep Nasakom tersebut. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya pergolakan ini adalah ketidakharmonisan antar anggota militer dan PKI. Pertentangan itu muncul di antara keduanya dikarenakan adanya rencana tentang Angkatan Kelima yang berdiri terlepas dari ABRI. Petinggi Angkatan Darat tidak menyetujui rencana tersebut, dan hal ini menimbulkan nuansa curiga-mencurigai di antara militer dan PKI. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Musyawarah Besar Indonesia Tani, saya diminta untuk memberi amanat saya yang menamakan kaum Sokoguru Revolusi Indonesia yang bertujuan untuk mencukupi sandang dan pangan untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Revolusi hanyalah bisa selesai kalau bangsa Indonesia bersatu padu, bahwa Nasakom bukan saja kita lihat sebagai satu fenomena, tetapi saya meminta kepada seluruh kaum tani, seluruh kaum buruh, seluruh kaum sukarelawan, seluruh angkatan bersenjata supaya berkata, Nasakom jiwaku, Nasakom jiwaku, Nasakom jiwaku. Hanya jikalau demikianlah saudara-saudara kita benar bisa melanjutkan revolusi ini sehingga tercapai segala apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia kepada kita yang hidup sekarang. Sekian saudara-saudara, terima kasih. Bagaimana keadaan Pak Luka, dokter? Keadaan kesehatan yang mulia Bung Karno saat ini sangat kritis. Hal itu bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Namun, ada dua kemungkinan terburuk, yaitu dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan meninggal dunia. Semangat kalian, jangan menyepelekan baris berbaris. Sekiranya baris itu tidak penting. Sebelum bisa menembak, kalian harus bisa baris dulu. Itu namanya disiplin. Mengerti? Masih juga salah. Orang hormat aja gak becus, apalagi menembak. Dasar goblok. Jangan lamun kamu. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului. Jangan mau didahului. Kita harus terus menghembuskan isu Dewan Jenderal sampai masyarakat percaya bahwa isu itu benar. Saya yakin bahwa segala sesuatu di muka bumi ini berpihak kepada kita. Para pemuda, kita juga berlatih dengan keras di lubang buaya. Dari hari ke hari, mereka semakin keras. Tapi saya ragu, apakah ajal Bung Karno sudah semakin mendekat? Seperti yang sudah dikatakan dokter kepresidenan itu. Cepat atau lambat, ajal itu akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal kapitalis itu akan menyusun kekuatan untuk menghargai kita. Segera hubungi kawan-kawan dan segera membentuk kekuatan. Halo,
Halo, untung segera ke rumah saya. Saya ingin menyampaikan pesan dari kawan Aidit. Baik, kawan Syam. Kawan Ketua Aidit berpesan bahwa gerakan yang kita lakukan merupakan gerakan yang sangat bagus. Dengan sasaran utama adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang kita sebut dengan Dewan Jenderal atau tokoh anti partai. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di rapat besar. Ada pertanyaan? Untuk sekarang belum ada, kawan Syam. Kita harus betul-betul bersiap. Gerakan ini merupakan gerakan yang akan menentukan masa depan kita. Kita akan melahap setiap kesempatan yang ada untuk menguntungkan kita. Kita akan berjuang terus agar menang. Jenderal-jenderal kafir itu akan merasakan akibatnya. Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang, saya ingin mendapatkan penjelasan dari ketua. Bukan berarti saya meragukan mengenai hal Dewan Jenderal. Dari mana ketua mendapat info mengenai hal itu? Sekarang saya mengungkapkan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Jika tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan oleh kita sendiri dengan tujuan memancing itu sehingga dipaksa komunikasi secara terbuka. Sebelum membahas yang lain, saya meminta ketua untuk menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Untuk sementara, pertanyaan saya seperti kawan saya, Kirman. Kalau begitu, barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan menyampaikan hal-hal pokoknya saja. Seperti pertanyaan saudara saya, yaitu Insinyur Sakirman. Yang terakhir, saya ingin meminta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai pertimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu mengatakan kesetiaan bagaimana yang seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang di atas segala-galanya. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari ini saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu, tapi saya kira Badan Pusat Intelijen harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, berarti tidak akan punya badan yang bisa dipercaya. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri, supaya jangan sampai serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat. Kelak, bila terjadi sesuatu di luar rencana kita, tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama dari keselamatan partai. Karena itu, saya tidak berani menyebutkan perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pernyataan terakhir. Secara umum, saya berani mengatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjataan umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai itu sendiri. Jadi, pengaruh kita Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan terbaik adalah Jawa Tengah. Kecuali itu ada faktor yang menguntungkan kita. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal antara Nasution dan Yani tentang waktu perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dan urusan internet mereka masing-masing. Sementara Alri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf interupsi, apakah ketua berpendapat suatu aksi akan sukses kalau aksi itu dilakukan hanya di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi, Jawa adalah kunci.
Malam apa ini, Bu? Malam Jumat, ada apa? Nggak apa-apa, sebaiknya kita tidur. Kok kebangun? Seperti ada suara-suara aneh di ruangan ini. Perasaan saya jadi tidak enak. Cuma perasaan saja mungkin. Sudah tidur lagi. Ini masih sakit, Mas. Kok malah nanya? Ya kalau masih sakit dibawa tidur, Pak Mas. Justru kalau lagi sakit, jadi gak bisa tidur. Gambar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Kok kayak kuburan? Para jenderal kafir itu menolak buruh dan tani dipersenjatai. Menolak kita sebagai angkatan kelima. Inilah saatnya, inilah malamnya untuk merebut kembali apa yang dirampas dari rakyat. Malam ini, para jenderal-jenderal kafir itu akan merasakan akibatnya. Hidup Bung Karno! Hidup! Hidup Aidit! Hidup! Hidup buruh dan tani! Ketujuh jenderal itu akan mengadakan coup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup Bung Karno. Ingat target kita. Nasution, Letjen Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigjen Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Cakrabirawa. Cakrabirawa. Keluar, jenderal! Cepat keluar, jenderal! Cepat pergi! Keluar, jenderal! Di mana Nasution? Pak Nasution, dia sudah 3 hari ada di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Jangan bergerak, letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Mas, kok kayak ada orang? Kalau begitu saya coba keluar. Ada apa malam-malam begini? Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga. Sekarang. Tahu apa kalian? Apa arti semua ini? Kami hanya melaksanakan perintah jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia?
Silakan Jenderal, jalan. Pas sebaiknya saya tidak berpakaian dulu. Tidak usah Jenderal, cepat jalan. Ada apa? Keadaan negara sangat genting. Bapak Presiden meminta Bapak menghadap sekarang. Baik. Ayo cepat jalan. Kau buru-buru begini? Bu, hubungi Pak Yani. Kok kenapa telepon saya diputus? Mas, Kalau begini, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu di istana Jenderal. Ayo cepat jalan. Ngapain malam-malam begini? Jam berapa ini? Sudah hampir pagi. Bapak disuruh menghadap Presiden. Benar saja kamu. Gak salah dengar kalian. Kami kira tidak. Itu perintah yang kami dapat, Jenderal. Kalau begitu tunggu dulu. Saya segera berpakaian. Tidak usah. Jalan, Jenderal. segera masuk ke dalam, Bu. Kami diminta Bapak menghadap Presiden. Sekarang. Ya, sekarang. Sebentar, Bapak masih tidur. Bapak, bangun, ada Cakrawirawa. Cakrawirawa, suruh mereka datang jam 8. Kalian datang lagi jam 8. Tidak bisa, Bu. Bapak harus menghadap sekarang. Ya sudah, tunggu sebentar. Keluar, Jenderal. Cepat, keluar. Kita sembunyi. Keluar, Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Cepat, keluar, Jenderal. Kau harus mencet sekarang. Keluar, Jenderal! Ini peringatan terakhir, Jenderal. Angkat tangan, Jenderal. Ayo cepat jalan. Cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Jalan. Waktu kita tidak banyak, Jenderal. Ada surat pernyataan Dewan Jenderal. Akui situ itu Jenderal. Bahwa Dewan Jenderal itu ada.
Ayo bicara. Gak mau bicara, mati aja. Penyiksaan itu pasti datang, Jenderal. Penderitaan ini pedih. Tapi pisau ini tidak sepedih penderitaan masyarakat. Masih tutup mulut. Mana Nasution? Cepat jawab. Saya ini pemahat, Jenderal, dan akan memahat muka Anda, Jenderal. Wangi parfum mengalahkan bau amis, Jenderal. Wah! Saya bisa bikin kamu mampus, Jenderal. Cepat bicara, Jenderal, atau saya tusuk matamu dengan benda yang tumpul. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita, hari yang selalu gemilang. Tetapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh pengkhianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita, dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendian. Kamu semua mendahului kami. Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini. Daripada saya sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua setia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan,
adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu, menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali, fitnah lebih jahat dari pembunuhan, lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya mengukuhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.